Shalom semuanya, salam dari daerah Bengkalis Riau. Tuhan Yesus memberkati para hambanya. Terima kasih saudaraku, Pak JM. Shalom, shalom saudaraku, aku nih. Shalom, shalom semuanya. Salam sehat selalu bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu yang selalu setia dalam mendukung pelayanan penginjilan Habaget. Dan saya ingin ingatkan kepada saudara semuanya, jangan kita yang dari lahir sudah beragama Kristen, saudara meninggalkan kekristenan. Saudara menyangkal iman kekristenan. Amin. Orang yang dulunya benci kepada agama Kristen, mereka menghina, mengolok-ngolok, tetapi pada dasarnya justru dari kalangan pembenci-pembenci itu akan datang berbondong-bondong. Mereka akan mengaku dengan mulut, lidah, bibir mereka kalau Yeshua HaMasiah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Tetapi orang yang dari kecil sudah Kristen, tidak ditanam dengan iman kekristenan, tidak pernah belajar akan firman Tuhan, Kristen karena KTP, tetapi pada akhirnya sudah meninggalkan Kristus. Ya, puji Tuhan, sahabat yang terkasih ya, saya dengan hambanya yang luar biasa dahsyat hari ini kita sudah bersama-sama dan hari ini mengalami bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di Provinsi Riau. Kita menemukan orang-orang yang orang saudara kita orang Aceh tadi ya, sudah kita temui mereka, kenal Tuhan, kita bangkitkan semangat mereka, bagaimana mereka harus terus ikut Yesus. Kadang-kadang kan di daerah yang bisa dibilang di sini sangat-sangat minoritas kita ya. Jadi kadang-kadang bagaimana mereka butuh api penginjilan itu kembali. Jadi bahkan kita tadi juga bercerita bagaimana ada jiwa-jiwa baru yang baru kenal Tuhan, ada yang diusir suaminya karena kenal Tuhan Yesus, dan bagaimana juga dia melihat di sini sangat jarang kita temui di gereja ya, sangat jarang sekali. Tetapi walaupun jarang kita temui di gereja, saya melihat bahwa di sini itu banyak orang yang haus akan kebenaran. Ya. Ketika kita menceritakan tentang kasih Tuhan, banyak orang di sini mendengar dengan begitu terpesona. Ya. Tetapi sebelum kita menceritakan tentang kasih Tuhan, kita mendengar dari luar bahwa sulit melakukan pelayanan, ya, sulit melakukan penginjilan. Betul. Saya ingin kasih tahu kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya, ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, semua yang kita pikirkan sulit itu ternyata sangat mudah, saudara. Amen. Yang sulit apa? Pikiran kita yang kita buat sendiri menjadi sulit. Jangan kamu pergi ke sana. Di sana itu mayoritas, di sana itu kadrun semua, di sana itu radikal semua. Ternyata itu pikiran kita. Kalau kita menyadari ini adalah Tuhan yang suruh, dan Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang membekali, dan Tuhan yang akan membimbing kita bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada mereka. Ternyata orang-orang di luar sana, saudaraku, benar-benar saya ingin katakan kepada saudara Bapak Ibu malam ini, supaya ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Ternyata di sana itu mereka haus akan kebenaran firman Tuhan, ya, haus mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir secara kritis, apa yang kita sampaikan tidak ada dibantah, saudara. Ya, tidak ada dibantah. Yang pertama sekali saya teringat sekali, ya, saya sangat teringat. Yang pertama tadi kami membahas bagaimana pandangan saudara kita terhadap iman kekristenan. Apa pandangan saudara-saudara kita dari seberang terhadap iman kekristenan? Yang pertama, Alkitab sudah dipalsukan. Ya. Nah, ini kami tadi bertemu dengan orang-orang yang kami injili. Ketika Injil itu mulai masuk, mereka mulai berpikir. Lalu mereka berkata, "Pak, maaf ya, sebelumnya Injil itu sudah tidak berlaku lagi bagi kami. Injil itu sudah palsu. Ya, Al-Quran ada untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi setelah datangnya Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, dan Injil kami tidak lagi imani, kami tidak lagi percaya, kami tidak lagi bertakwa kepadanya, karena ini ada Al-Quran yang sangat sempurna, dan dia, Al-Quran, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya." Ini kata teman lawan bicara kami, Bapak Ibu. Masuklah penginjilan di situ. Kami bertanya, kapan Al-Quranul Karim melarang umat manusia untuk tidak membaca Injil? Adakah satu ayat di dalam Al-Quran
di mana ada larangan supaya Injil, Zabur, Taurat tidak boleh baca lagi. Adakah satu ayat di dalam Al-Quran kalau Injil itu tidak berlaku lagi? Adakah larangan di dalam Al-Quran kalau Al-Quran datang untuk meniadakan Zabur, Taurat, dan Injil? Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, benar-benar tidak ada. Lalu saudaraku, saya ajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat. Saya berkata, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap Injil? Karena selama ini Bapak Ibu, Injil yang dikenal, yang didengar oleh saudara-saudara kita dari seberang, itu Injil bukan berasal dari sumbernya. Sekali lagi, Injil yang didengar oleh saudara-saudara kita dari seberang selama ini, itu Injil bukan berasal dari sumbernya, tetapi Injil berdasarkan katanya, kata ustadz, kata teman saya, kata guru agama, kata kiai, kata alim ulama, kata ini, kata itu, tetapi bukan kata Injil. Kata ustadz saya, kalau Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah tidak mati di salib, tetapi diserupakan, ya, wama qataluhu wama sholabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Itu kata Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa Al-Quran ternyata tidak pernah melarang umat manusia untuk membaca Injil. Justru sebaliknya, di dalam sebuah ayat Al-Quran di situ dikatakan, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitab min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini kata Al-Quran, bukan kata kami berdua. Artinya, maka jika engkau Muhammad, bayangkan saudara, maka jika engkau Muhammad, ini yang ngomong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa Allah ngomong? Kepada Nabi Muhammad, bukan kepada orang-orang awam, bukan kepada orang yang tidak berpendidikan, bukan kepada orang yang tidak sekolah, bukan kepada orang yang jahil, tetapi Allah ngomong kepada seorang nabi yang sangat dijunjung tinggi oleh saudara kita umat Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Muhammad, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang rugi. Bayangkan Bapak Ibu, kita sering mendengar Injil dipalsukan. Antara Injil dan Al-Quran itu terbentang jarak yang sangat jauh sekali. Bukan berdekatan, tetapi sangat jauh sekali terbentang jarak. Seandainya Injil dipalsukan, mungkinkah Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelummu. Kenapa? Dan ada apa? Sehingga Allah memberikan warning, memberikan perintah kepada seorang nabi yang sangat dihormati oleh saudara kita umat Islam. Kalau kamu ada keraguan terhadap apa yang aku turunkan, maka bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu kepada orang yang membaca kitab sebelum. Saudaraku, ketika kita coba membaca dan menyuruh teman-teman kita tadi di lapangan untuk berpikir, maka mereka akan berkata, kok bisa begini ya Pak ya? Selama ini saya tidak tahu, saya hanya baca. Ini loh saudara, saya hanya baca, tapi saya tidak pernah melihat arti. Ternyata, nah saudaraku, memang kita tidak bisa terlalu vulgar ya, tidak bisa terlalu vulgar. Nanti kita dicap penistaan agama. Berbeda dengan saudara-saudara kita dari seberang. Ya, itu berbeda sekali. Kalau menista agama lain berdakwah ya. Berdakwah. Ketika mereka menghina agama lain, mereka berdakwah. Kalau kita menjawab, menista. Menista. Padahal kita meluruskan. Iya. Saya ingin katakan saudaraku, jangan pernah berdebat sama mereka. Jangan pernah berdebat sekalipun. Kalau mereka berkata, kamu monolog segala macam bla 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 bla, ambil pinter buat mereka. Biarkan kita monolog. Kita tetap menjawab setiap tuduhan mereka tanpa berdasar, tuduhan mereka tanpa bukti. Apa yang sudah mereka bengkokkan, kita akan jawab. Tetapi ingat, jangan pernah mau berdebat dengan mereka. Mereka tidak akan membawa kita karena hukum, tidak akan. Tetapi orang-orang di belakang mereka itu sudah berdiri saudara. Mereka akan mencari celah
Di mana celah itu mereka dapatkan, lalu dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Maka kita lihat, saudara kita AB ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Itu karena apa? Karena berdebat, saudaraku. Karena berdebat. Malah mereka itu sebenarnya dilarang berdebat dengan ahli kitab. Al-Quran mencatat, kamu jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali kamu punya pengetahuan, kecuali punya ilmu. Bayangkan Bapak Ibu, apakah selama ini mereka ketika berdebat dengan kita, mereka memakai nalar mereka memakai ilmu pengetahuan, mereka memakai pikiran mereka? Tidak. Yang mereka kedepankan adalah amarah, amarah, dan amarah. Mereka memancing amarah kita, memancing emosi kita supaya memuncak-muncak. Lalu kita jawablah setiap hinaan, cacian, makian mereka. Begitu kita jawab, langsung dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Maka saya selalu menghimbau teman-teman semuanya, jangan pernah mau berdebat sama mereka. Jangan pernah. Cukup kita luruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Seperti tadi. Seperti juga mereka berkata, semua orang di luar agama Islam mati masuk neraka. Baik. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang berkata di luar agama Islam mati masuk neraka. Tidak ada Bapak Ibu. Di mana ada ayat Al-Quran yang berkata di luar agama Islam itu mati masuk neraka? Tidak ada. Ya, tidak ada. Toh kita sudah punya kitab. Kitab yang kita imani, ada pribadi yang menyelamatkan kita. Ada pribadi yang membawa kita ke surga. Ada pribadi yang menyelamatkan kita dari dosa. Ada pribadi yang begitu rendah hati, yang begitu luar biasa. Bukan sekedar tulisan di dalam Alkitab, tetapi dia buktikan sendiri di atas kayu salib bagaimana kasihnya untuk dunia ini. Dan dia rela datang ke dunia ini untuk memanggil orang yang berdosa. Dia rela datang ke dunia ini dalam keadaan yang sangat hina untuk memanggil kita orang-orang yang bersalah, supaya kita dibenarkan oleh firman-Nya, saudaraku. Para pencinta channel Inilah Baget dan para pencinta JDP Channel. Di dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Kebayang tidak? Betapa banyak orang di luar sana yang tidak percaya kepada kan huis jadi sesuman huwa Yasua. Mereka setiap hari mencari kebenaran, haus akan kebenaran firman Tuhan. Ada di antara mereka juga yang sudah muak dengan keadaan ini, saudaraku. Hadirlah kita, saudara. Kita harus pergi ke sana kepada orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Ya, akan dipuaskan, saudara. Kembali lagi, jangan pernah percaya ketika ada orang yang berkata di luar agama Islam mati masuk neraka. Kita sudah diselamatkan oleh Adonai Yesus Hamasiah. Ini zaman-zaman internet, zaman semua terbuka. Apa yang sudah mereka tutupi di zaman ini terbuka terang benderang, Bapak Ibu. Kita bisa akses semuanya, kita bisa lihat dengan nyata semuanya. Apakah kita selamat atau tidak? Itu bisa kita cari. Siapa yang selamat? Orang mana yang selamat? Agama mana yang ada jaminan kepastian keselamatan? Justru di iman beliau yang lama, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, lo. Tadi dibilang orang di luar agama Islam mati masuk neraka. Ternyata ayat Al-Quran menulis lain. Semua orang mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ayo saudara, di luar sana banyak sekali orang yang mencari Shiratal Mustaqim. Setiap saat, setiap waktu saya ulang-ulang, diterima atau tidak terima, saya tidak akan jemu-jemu untuk mengulang bahwa jalan Shiratal Mustaqim sudah dijawab oleh Adonai Yesus Hamasiah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah petunjuk jalan ke surga. Mau lewat jalan atau mau lewat rambut? Silakan pilih. Mau lewat jalan, saudara, atau mau lewat rambut? Rambut satu dibelah 7. Bagaimana cara saudara berjalan? Tetapi kalau saudara mau berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, pasti saudara menuju kepada tempat yang kekal, tempat yang indah, tempat di mana di sana kita memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan.
Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Keadaan kita di surga di sana itu tidak ada pesta pora, tidak ada kedagingan di sana, tidak ada pesta seks. Tidak ada di sana, saudaraku, pasar Jumat, di mana di pasar Jumat itu orang ketika pergi ke pasar Jumat pulang jangan jadi gadun. Nah, jadi saudaraku, para pencinta JDP Channel dan Injil Habaget, ayo kita beritakan firman Tuhan, kita beritakan Injil. Hanya dengan Injil Indonesia bisa damai, orang bisa tentram, orang bisa damai, orang bisa sejahtera hanya dengan Injil. Bayangkan saudaraku, di dalam iman kami yang lama ada ayat yang berkata la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tetapi ada hadis yang pernah kita dengar dari Uwais Abdul Somad, apabila seseorang mempermainkan agama Allah, dia keluar, dia kembali, dia keluar, maka orang itu wajib dibono, ya, wajib dibono holol dorohnya, holol dorohnya. Itu agama Allah. Ya, itu bagaimana? Alkitab, siapapun kita mau masuk ke agama apapun, tidak ada istilah holol doroh, tidak ada istilah holol doroh, tidak ada istilah holol doroh, tidak ada. Ya, karena kekristenan tidak akan terpengaruh dengan banyaknya dan sedikitnya pengikut. Daniel Mananta memukallaf pun tak akan dihololkan dorong. Tidak akan dihololkan. Seperti Bang Daniel Mananta, beliau mau jadi mukallaf. Silakan beliau jadi mukallaf, ya. Tetapi saya ingin ingatkan, jadilah mukallaf yang baik, jangan jadi kadrun nantinya. Nah, jangan ingat-ingatkan patung, nanti di situ ada inilah, jangan, tidak usah. Kalau Bang Daniel Mananta mau pergi ke sebuah tempat, di sana Bang Daniel Mananta mau menyembah, apakah itu dengan mencium itu, dengan mengusap itu, Bang Daniel Mananta diampuni dosa, ya silahkan ke sana. Ya, silahkan ke sana. Kami tidak akan ngomong macam-macam. Silahkan Bang Daniel Mananta di sana, karena di dalam iman kekristenan benar-benar tidak ada pemaksaan. Memang ikut Hamasiah itu, ikut Kristus itu tidak gampang, tidak mudah. Banyak hal kita lalui, banyak hal kita lewati. Kita dicemooh, kita dihina, kita ditertawakan, bahkan seperti kami, Bapak Ibu, keluarga kami sampai hari ini tidak mau menerima kami lagi. Kenapa? Karena kami sudah dianggap murtad, kami sudah dianggap kafir. Tetapi saya bersyukur juga, sekalipun dianggap kafir, saya terima saudaraku dianggap kafir. Kenapa? Karena memang saya tidak lagi beriman kepada apa yang mereka imani. Ketika mereka anggap saya kafir, ya puji Tuhan bagi saya, karena saya sudah keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Silakan saudaraku. Ya, jadi bagaimana kita sehari ini saudaraku bertemu dengan sebuah pelayanan yang sangat luar biasa. Tadi malam kita ngobrol itu sampai jam 3, jam 2. Jam 2.30 lah kira-kira saudaraku ya. Ngobrol bagaimana ini gitu ya saudaraku, sampai jam 2.30 pagi hari. Bayangkan, luar biasa. Saudara saya ini sampai tidak tidur gitu. Wah, luar biasa. Ada waktu tidur tadi jam berapa itu? Jam 2 sampai jam 3 sore, 1 jam tidur. Jadi memang bagaimana ada jiwa ini boleh dimenangkan bagi Tuhan, dan orang-orang boleh rindu diselamatkan saudaraku. Ada satu hal yang sangat seru tadi kita pembicaraan ya. Bagaimana tadi kita bertemu dengan saudara kita orang Aceh itu, pembicaraan sangat dalam sekali saudaraku. Bagaimana kalau kita punya Tuhan Yesus itu ya, Tuhan Yesus itu Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja itu, dia tidak memiliki agama. Nah, itu penting saudaraku. Tuhan tidak mungkin memiliki agama. Makanya kalau ada di sini yang subscriber saya itu selalu dia cek, tidak bosan-bosan cek, selalu berkata nih. Nah, selalu berkata bahwa mana ayatnya Yesus beragama Kristen katanya. Ini kan pertanyaan bodoh-bodoh saudaraku. Ngapain Tuhan Yesus beragama Kristen? Berarti Tuhan punya Tuhan lagi kalau begitu. Ya, sering sekali chat begitu di tempat saya nih. Sampai capek-capek dia turun dengan agama. Dia bilang ngomong gini, dasar kamu bodoh, Tuhan Yesus saja yang kau sembah itu aja agamanya nggak Kristen katanya. Mana ayatnya Yesus mengaku agama Kristen?
Nah ini kan pertanyaan ini yang kita bahas tadi saudaraku. Kita jangan mau menyembah, memuja Tuhan yang punya agama. Jangan kita meninggikan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ternyata Tuhan tersebut punya agama. Nah, terlalu kuat suara saya. Iya, terlalu kuat suara. Jadi agak keras, agak lembut sedikit. Jangan yang punya agama saudaraku. Jadi yang Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang memang disembah orang, dan dia tidak punya Tuhan. Tuhan yang tidak punya Tuhan, itulah. Jadi kalau Tuhan, punya agama, punya lagi sesembahan yang lain, itu berarti bukan Tuhan yang benar. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus berkata aku beragama Kristen. Kalau Tuhan Yesus berkata aku beragama Kristen, berarti Tuhan punya agama, Tuhan mempunyai Tuhan lagi karena dia punya agama. Nah, saudara yang terkasih, pembicaraan kita dari situ membuat saudara kita orang Aceh ini ya, jadi iya ya gitu, sampai tunduk-tunduk dia bersama dengan istrinya. Jadi luar biasa sekali kita tadi saudaraku dijamu dengan makanan Aceh yang luar biasa saudaraku yang terkasih. Enak ya tadi. Kuah masak udang. Kuah masak udang. Waduh, mengadan. Engkau curelom. Mencerelom. Mantap saudaraku, maknyos. Apa tadi tuh? Ikan itu ya? Iya, ikan tonggol. Bukan besar dia. Iya. Dipanggang. Pelayanan saudara kita dijamu kasih, di dalam kasih Tuhan. Saya tadi dikasih juga sambal mata. Jadi puji Tuhan saudaraku yang terkasih, bagaimana Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa. Orang Aceh, semakin banyak orang-orang Minang, semakin banyak orang Palembang, dan semua orang Sumatera ini boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang kita doakan. Amin. Jangan mau kita diikat roh agamawi. Amin. Jangan kita mau menyembah Tuhan yang punya agama saudaraku. Nah, Tuhan yang masih meminta jalan lurus, apalagi Tuhan yang masih takut sama Nabi. Nah, Tuhan orang Kristen itu hebat saudaraku. Nggak pernah dia ketakutan sama Nabi Yesaya, sama Nabi Yehezkiel. Nggak pernah Pak ya? Nggak pernah Tuhan Yesus itu. Nabi Yesaya, tolong doakan saya supaya bagaimana saya supaya selamat. Jadi Tuhan pun berdoa kepada Yesaya, tolong Yesaya supaya selamat dunia akhirat beserta istri dan anak. Ada itu saudaraku. Tidak ada itu. Tidak ada itu ya. Ada. Ini kerennya saudaraku. Jadi Tuhan kita nggak pernah begitu. Kalau Tuhan masih mendoakan nabinya supaya selamat, apalagi Tuhan kita itu saudaraku. Tidak pernah kita disuruh menyembah kepada satu arah. Nah, satu arah Tuhan Yesus kita puja, kita sembah, atau hanya pada jam-jam tertentu gitu ya. Nah, begitu saudara yang terkasih. Jadi bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang akhir-akhir ini boleh menjamah semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat semalam itu, saya bercerita bahwa kepada ada seorang murtadin itu, dia bertobat karena melihat ketidakadilan. Ini memang melihat ketidakadilan. Dia rajin mengaji, selalu di situ di masjid itu ada menghina-hina, mengejek-ejek. Dia berpikir bahkan rumahnya dilempar ketika dia memutarkan pujian. Oh iya, rumahnya dilempar. Betul. Itu dia memutar pujian kecil, rumahnya dilempar. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, para subscriber semuanya, baik di JDQ Channel maupun Injil Habaget, kita punya seorang yang baru percaya, teman ya. Beliau masih tinggal di kalangan saudara Muslim, rumah ibadah saudara Muslim. Iya, jadi ketika beliau memutarkan puji-pujian, itu rumahnya sampai dilempar. Nah, memang di dalam mengikut Tuhan, apalagi orang seberang seperti kami, terus kami keluar, kami ikut Adonai Yeshua HaMashiach, kami ikut Tuhan Yesus, itu tidak gampang, itu tidak mudah. Tetapi Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kami. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Mau diapakan kami, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi. Mau kami diejek, kami dihina, kami tetap memberitakan Injil, tetap memberitakan kabar baik. Dulu ketika seorang ibu itu bercerita, ternyata dulu juga beliau benci terhadap iman kekristenan. Tetapi begitu beliau menjadi orang Kristen, justru beliau dibenci. Nah, inilah yang sering sekali dialami oleh pengikut-pengikut atau oleh petobat-petobat baru. Nah, terus dukung dalam doa Bapak Ibu agar banyak orang selamat, banyak orang dimerdekakan, banyak orang mengenal kebenaran, karena kebenaran itu hanya ada dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Di luar itu kebenaran yang semu. Kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam siapapun, tidak ada. Nah, silakan Bang. Ya, jadi kalau kita menjadi Kristen ini sahabat ya, enak jadi Kristen. Enaknya di mana? Kita tidak capek-capek lagi membela Nabi kita.
Nah, berkorban mati membela Nabi, terus bagaimana kita mau penjarakan orang, mau gebukin orang, siapa yang harus kita cari ini mangsa untuk mau dipenjarakan, mau digebukin demi membela sebuah Nabi. Kristen nggak ada begitu. Kan nggak pernah ya Pak Effendi diajarkan pendeta kita hari ini membela Rasul Paulus supaya kita penjarakan orang. Siapa ya? Nggak ada ya. Siap-siap mau penjarakan orang hari ini Pak Effendi. Kita mau membela Rasul ada nggak? Nggak pernah ya. Nggak pernah sudah. Justru pendeta selalu berdiri di mimbar berkata, apabila ada orang yang menghina kamu doakan. Nah, jadi tidak pernah pendeta menyuruh kita untuk membenci balik. Ya, tidak ada istilahnya bela agama, bela Nabi, bela Rasul, bela kita, bela akidah. Di dalam berpikiran tidak akan ada. Tidak ada ya? Tidak akan ada. Ada nggak pernah diajarin pendeta kalau kita harus pergi mendemo orang? Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu benar-benar tidak ada. Terus pernah nggak pendeta mengajari Pak Effendi Usman, Pak Effendi, Alkitab kita sudah diejek-ejek orang, silakan ambil parang, besok pisau ke dapur, kita siap-siap serbu. Tidak ada itu. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu kan di dalam imanmu yang lama. Waduh, kalah lagi saya saudaraku. Atau pernah nggak ya dibilang Pak Pendeta kepada kaum, siapa nih yang menghujat Nabi kita Yesaya, Nabi Yesaya yang dihujat? Mana nih mau kita penjarakan, kumpulkan dulu donasi, ada nggak? Iya, nggak ada. Ya. Tapi yang diajarkan pendeta kan bagaimana mereka boleh beroleh kasih, selamatkan mereka, kasihi mereka, ampuni, itu kan yang diajarkan. Nggak pernah disuruh. Nggak pernah. Holodoro sama kita. Nggak pernah holodoro, nggak pernah ya. Nah, jadi itu kan diajaran sama bapak lama. Enggak apa. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu, doakan mereka yang mengutuki kamu, doakan mereka yang menghina kamu. Inilah ajaran Alkitab. Ajaran yang begini luar biasa, keren, yang begini lembut, dianggap palsu. Masuk akal? Nggak masuk akal, betul. Nggak masuk akal. Saya ulangi. Alkitab mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu, berkati mereka yang membenci kamu, berkati mereka yang memusuhi kamu, berkati mereka yang membenci, menghina, mencemooh, mengolok-olok kamu, mencaci maki kamu, dan doakan mereka. Bayangkan saudaraku, ayat yang seperti ini, yang begitu luar biasa, dianggap sama mereka itu palsu. Masuk akal? Nggak masuk akal. Justru yang benar itu penjarakan orang, aniaya orang, baru holodoro orang. Masa itu yang kebenaran? Itu kebenaran. Agama bapak dulu itu. Nah, jadi saudaraku, saya masih 2 hari lagi di daerah, masih beberapa hari ke depan. Dukung dalam doa agar kita di saat keliling dapat jiwa-jiwa baru, pikiran mereka terbuka, hati mereka terbuka, dan kasih Tuhan masuk ke dalam hati dan jiwa mereka, sehingga kasih Tuhan mengubah hidup mereka dan mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus. Karena satu-satunya pribadi yang menyelamatkan umat manusia adalah tidak lain Yesua HaMasiah. Tidak ada yang lain, hanya Dia. Terus dukung dalam doa, dan terus ingatkan kami apabila kami punya kesalahan, salah dalam berucap. Jangan bosan-bosan saudara ingatkan kami di live chat. Terima kasih. Seperti saudara saya tadi, saya diingatkan, mulai dicubit-cubit saudaraku agak kuat atau apa gitu ya. Dia tegur itu memang kami sering, sebelum ketemu pun sering. Wah, terlalu keras saudaraku, terlalu ini, hormati saudara muslim. Kami selalu mengingatkan gitu ya. Karena kita dipanggil bukan untuk saing-saingan. Betul. Nah, jangan hina Muhammad, jangan hina Allah. Mereka itu selalu membela itu, kita bilang gitu. Kami selalu ingatkan, saudaraku, kau dibahas sama ini. Ya. Kita cek gitu kan, kita cek kata-katanya. Iya, sekali lagi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Iya. Melayani jiwa-jiwa, bukan untuk saing-saingan. Karena kita tahu saudara, kita pun dulu waktu sebelum kenal Yesus ya, kalau Nabi kita dihina, mendidih darah. Mendidih. Sekarang kita kalau Rasul kita dihina, mendidih darah kita berdoa mengasihi dia. Bukan mendidih darah kita untuk mendorongnya, bukan. Kalau dulu kita mendidih, itu tadi kita semua orang ngaji kan? Iya. Kamu dulu bagaimana? Gitu aja yang simpel-simpel. Waktu kamu dihina Nabi, mendidih, ya emosi, sampai getar-getar katanya giginya. Iya. Apa? Bergemetar giginya. Ini orang harus, benci kali aku ini kok Nabiku dihina. Iya. Tapi setelah kamu percaya Yesus, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu mendengar ada Alkitabmu dihina, Yesus mendidih darah saya, berdoa, berkobar-kobar mengasihi dia. Itu baru kebenaran, saudara. Iya kan? Jadi nggak mungkin seperti kata Pak
evangelis tadi ya berkata, ampuni musuhmu, kasihi musuhmu, berdoa buat mereka. Masa itu salah? Iya, masa dianggap palsu? Masa dianggap palsu? Yang benar malah penjarakan orang, aniaya orang, demo orang. Masa itu kebenaran? Jadi terbalik. Bencilah musuhmu, gigi melasi mata. Kenapa itu jadi kebalik? Kalau kita tarik ke dalam diri kita, pikiran kita sebelum kita mengenal kebenaran, kita juga sama seperti mereka. Iya. Nah, kapan kita berubah? Ketika Injil itu kita terima. Betul. Begitu Injil itu kita terima, maka cahaya Tuhan, nur ilahi, cahaya ilahi itu langsung ada dalam hati dan pikiran kita. Begitu cahaya itu menyinari tubuh kita, menyinari hati kita, menyinari pikiran kita, baru kita terbuka. Sebelumnya hidup kita itu hidup dalam keadaan persis seperti kata di bawah tempurung. Nah, penyikapan itu kapan terjadi? Penyikapan terjadi setelah kita menerima Injil, karena dalam Injil ada pribadi yang menerangi hati dan pikiran kita. Saking bodohnya kita tadi, saudaraku, bersama dengan saudara kita orang Aceh, bayangkan, saking bodohnya kita dengar dulu ceramah bakar Tupperware dari babi, kita bakar, katanya mengandung babi. Minyak babi. Tupperware mengandung minyak babi, kita. Baru kita beli Tupperware mahal-mahal ya, dibakar. Ada provokasi. Iya. Dulu kita pun takut divaksin anak-anak itu. Vaksin apa itu? Cacar itu ya? Cacar, katanya ada babi, mengandung enzim babi. Enzim babi segala macam. Jadi sehat katanya kita kalau dimasukin enzim babi. Iya, jadi sehat juga ya. Jadi sehat kita. Seperti tadi kita makan apa itu? Dia BPK Haleluya, luar biasa. Setengah kilo saudaraku. Waduh, tapi puji Tuhan tadi ya, kita berdoa supaya kolesterol diturunkan, dibantu Tuhan juga. Kata kawan saya ini, saudara saya ini, waduh jangan didoakan itu, salah kita setengah kilo di depan. Ya gak apa-apalah, sekali-sekali saudaraku makan. Waduh enak sekali, lembut sekali tadi kita makan. Akhirnya ini ada komentar ini dari Tuhan jadi manusia tidak percaya, tapi yang jadi sesuatu dipercaya. Nah, itulah kenapa mereka tidak bisa percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia. Ya, itu dikarenakan cahaya Injil itu belum masuk dalam hati dan pikiran mereka. Kenapa belum masuk? Karena selama ini hati dan pikiran mereka dikeraskan. Tidak mau sedikit pun dibukakan hati dan pikirannya untuk menerima Injil. Maka selama Injil itu belum mereka terima, maka selama itu pula selubung itu belum tersingkap dalam hati dan pikiran mereka. Kapan selubung itu tersingkap? Ketika menerima Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kasih, Amin. Tuhan yang maha penyayang. Amin. Dia maha segala-galanya, sampai kita tidak perlu membela dia, dialah yang membela kita. Betul. Jadi saudara, saya ingatkan, ini kita hidup di penghujung akhir zaman. Ya. Berdiri teguhlah di atas fondasi iman yang benar. Amin. Jangan pernah saudara menyangkal dia dengan alasan apapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Jangan pernah menyangkal Adonai Yesus Hamasiah. Pastikan diri saudara berada di atas fondasi iman yang benar. Bergaul kariblah dengan firman Tuhan. Setiap hari saudara harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya selalu ingatkan, tidak pernah jemu-jemu. Bayangkan ketika saudara nantinya berdiri di hadapan hakim yang maha adil, ya, apa yang akan terjadi? Apabila saudara tidak beriman dan tidak tinggal dalam firman-Nya, maka di situ nanti timbul penyesalan yang luar biasa. Ada satu penyesalan yang luar biasa ketika saudara masa di dunia ini tidak beriman, bertakwa kepada Adonai Yesus Hamasiah, dan saudara tidak tinggal dalam firman. Jadi Bapak Ibu, saudara semuanya, mari pastikan diri saudara berada di atas fondasi iman yang benar. Selalu berdiri teguh. Selalu berdiri teguh. Selalu saudara harus memastikan ada di atas fondasi iman yang benar, ada di dalam firman. Ya, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi saudara harus menjadi pelaku dan saudara berada di atas fondasi iman yang benar, bukan sekedar orang Kristen. Terima kasih. Puji Tuhan, nasihat saya, bukan nasihat lah, pesan saya yang terakhir buat saudara-saudara kita. Setelah tadi kita melayani bagaimana orang yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, dari suku-suku yang awalnya diklaim orang yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Pesan saya buat saudara yang Kristen dari lahir, jangan pernah tinggalkan Yesus sekalipun. Karena kalau saudara tinggalkan Yesus, maka saudara yang selama ini dibela Tuhan akan membela Tuhan. Yang selama ini saudara berdoa meminta kepada Tuhan, maka saudara akan mendoakan para rasul saudara akan saudara doakan. Saudara harus marah dan harus emosi dan harus geram dan harus penjarakan orang kalau ada orang yang menghina Nabi saudara, kalau saudara keluar Yesus. Nah,
Nah, begitu saudaraku. Kalau di kekristenan, saudara justru harus penuh kasih. Kalau ada orang yang menghina ataupun didoakan, saudaraku. Didoakan, dikasihi. Kalau saudara tinggalkan Yesus, maka saudara harus marah, harus bangga mencapai rekor penjarakan orang. Nah, itu ada kepercayaan yang memang membuat orang, wah, nggak malu dia, saudaraku. Nggak malu dia punya agama yang rajin, yang hobi memenjarakan orang. Nah, kalau kita Kristen kan malu, saudaraku, malu sekali kita kalau sempat agama Kristen ini diklaim hobi mencapai rekor memenjarakan, menghabisi orang, itu malu, saudaraku. Nah, makanya saya bilang tetap teguh, tetap serius di dalam Tuhan, dan jangan pernah takut akan Injil kebenaran. Saya banyak belajar juga dari hamba Tuhan yang luar biasa ini, semangatnya Sama-sama belajar. luar biasa, Saling belajar. mana lagi jiwa sampai asal masuk WA ada jiwa baru, agak gemetar kita, saudaraku. Nah, tapi kita semangat terus di jiwa baru ini. Dan puji Tuhan, kita berdoa banyak orang Melayu boleh diselamatkan, orang Aceh, orang Palembang, orang Mandailing, orang Lampung, Jambi, Sumatera, bagi kemuliaan Tuhan. Demikian saudaraku. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih saudara semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesua Hamasya Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Yesua Hamasya memberkahi. Amin. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan bangsa Indonesia. Amin. Ya, saudaraku, doakan kami. Kami mau berdoa karena kami melihat, saudaraku, padi sudah menguning. Jadi kita harus bergerak. Doakan mungkin tahun depan atau tahun depan sekali lagi ya. Tahun depan lah. Oh, tahun depan ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Bye.